Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, nikmat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita doakan untuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai penanganan kasus-kasus kehumasan atau PR. Adapun pembahasan pada kali ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengelola komplain pelanggan. Yang kedua, pelayanan prima. Dan yang ketiga, manajemen krisis. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengelola komplain pelanggan. Menurut Daryanto dan Setiabudi pada tahun 2014 pada halaman 32, komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atau servis jasa atau produk. Keluhan atau komplain adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap standar pelayanan, tindakan atau ketiadaan tindakan dari penyedia layanan yang dapat mempengaruhi pelanggan. Komplain pelanggan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari berupa keluhan, saran, hingga kritik yang disampaikan oleh pelanggan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kualitas produk atau layanan yang diberikan. Kemudian adapun jenis-jenis komplain yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keluhan mekanikal. Keluhan mekanikal adalah ketidakpuasan yang diungkapkan oleh konsumen terkait dengan ketidakfungsian peralatan atau produk yang mereka beli atau terima. Jenis keluhan ini biasanya muncul karena adanya masalah pada perangkat atau produk yang digunakan. Kemudian jenis komplain yang kedua yaitu keluhan karena sikap karyawan. Keluhan pelanggan dalam bentuk attitudinal muncul sebagai akibat dari sikap atau perilaku negatif dari karyawan atau petugas saat melayani konsumen. Misalnya, karyawan dinilai memiliki sikap buruk saat melayani pelanggan yang dapat menyebabkan kekecewaan yang dialami pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu keluhan yang berkaitan dengan pelayanan. Komplain pelanggan yang berkaitan dengan pelayanan adalah keluhan yang muncul karena pelayanan yang buruk. Ini berupa keluhan tentang antrian yang terlalu panjang dan lambat saat berurusan dengan kasir yang dapat mengurangi kenyamanan dari pelanggan. Kemudian poin yang keempat yaitu keluhan yang tidak biasa. Keluhan yang tidak biasa atau cenderung aneh adalah jenis keluhan yang dianggap aneh oleh petugas karena tidak berkaitan dengan pelayanan atau produk. Konsumen yang mengeluarkan jenis keluhan ini mungkin secara psikologis mengalami ketidakbahagiaan. Kemudian adapun cara mengatasi komplain pelanggan, yaitu yang pertama, dengarkan dengan seksama. Saat pelanggan mengajukan komplain, dengarkan dengan sabar dan hormati perasaan mereka. Biarkan pelanggan mengekspresikan keluhannya sepenuhnya dengan interupsi. Kemudian poin yang kedua, bersikap empati. Tunjukkan sikap empati terhadap perasaan pelanggan dan pemahaman terhadap situasi mereka.
Sampaikan bahwa kamu memang memahami mengapa mereka merasa tidak puas. Kemudian poin yang ketiga, catat komplain pelanggan. Pastikan untuk mencatat detail komplain pelanggan, termasuk nama, nomor kontak, jenis kelamin, dan tanggal, dan dokumentasikan semua informasi yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian poin yang keempat, berikan tanggapan dengan cepat. Tanggapi komplain pelanggan secepat mungkin. Semakin cepat kamu merespon, pastinya akan semakin baik. Berikan konfirmasi kepada pelanggan bahwa komplain yang mereka sampaikan telah diterima dan sedang ditangani atau diproses. Kemudian, poin yang kelima yaitu lakukan investigasi. Selidiki akar penyebab masalah yang menyebabkan munculnya komplain pelanggan. Libatkan tim yang berkaitan tentang masalah tersebut. Periksa atau tinjau rekam jejak produk atau layanan yang berkaitan dengan komplain tersebut. Kemudian poin yang keenam, tawarkan solusi. Setelah mengetahui penyebab komplain, tawarkan solusi yang sesuai. Diskusikan solusi ini dengan pelanggan secara baik-baik dan pastikan mereka setuju. Kemudian poin yang ketujuh, bertindak cepat. Terapkan solusi yang sudah ditetapkan dengan segera dan pastikan perubahan yang diperlukan dilakukan. Komunikasikan langkah-langkah yang telah diambil kepada pelanggan. Kemudian poin yang kedelapan, berikan kompensasi. Jika ternyata situasinya memerlukan kompensasi, tawarkan kompensasi yang sesuai dan adil kepada pelanggan. Kompensasi bisa berupa banyak hal seperti pengembalian uang, diskon, atau pelayanan tambahan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah service excellence yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. Jadi, pelayanan prima merupakan rasa peduli yang ditunjukkan oleh sebuah perusahaan kepada pelanggan produk atau pengguna jasa yang berorientasi pada peningkatan keuntungan. Sementara untuk organisasi non-profit, lembaga pemerintah, pelayanan prima merupakan sikap melayani yang ditunjukkan dengan adanya perhatian dan tindakan nyata dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat luas. Adapun fungsi pelayanan prima yaitu ada 3. Yang pertama sebagai alat promosi. Yang dimaksud sebagai alat promosi adalah perusahaan memberikan pelayanan prima akan mendapatkan penilaian positif dari para pelanggan. Oleh karena itu, secara tidak langsung perusahaan akan mendapatkan keuntungan promosi dari mulut ke mulut oleh para pelanggan. Kemudian poin yang kedua, sebagai alat komunikasi. Pelayanan prima juga berfungsi untuk alat komunikasi yang dapat menyampaikan pesan kepada pelanggan secara asertif. Kemudian poin yang ketiga, bentuk branding perusahaan. Tidak mudah untuk menemukan nilai dari sebuah perusahaan. Jadi ketika perusahaan memberikan pelayanan prima dan hal tersebut menjadi keunikan tersendiri, maka para pelanggan akan lebih mengenal perusahaan tersebut dengan pelayanan prima yang diberikan. Adapun manfaat pelayanan prima yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan jumlah penjualan. Yang kedua, meningkatkan mutu penjualan. Dan yang ketiga, memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
Adapun beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, berikan sapaan ramah. Salah satu cara mudah memberikan pelayanan prima adalah sebuah perusahaan atau organisasi dengan menerapkan sapaan ramah kepada para pengunjung. Selain menyambut pegawai tersebut, bertanggung jawab untuk melayani pengunjung. Kemudian poin yang kedua, berikan batasan waktu pelayanan. Cara membuat pelanggan puas dan senang adalah dengan memberikan waktu tunggu yang tidak panjang. Oleh karena itu, berikanlah waktu pelayanan yang pas. Contoh, sejak pelanggan melakukan pemesanan hingga makanan datang, batas waktunya adalah 10 menit. Batas ini bisa diinformasikan kepada pelanggan atau bisa dijadikan sebagai aturan internal saja. Kemudian poin yang ketiga, responsif dan reaktif. Pastikan bahwa bisnis memiliki jumlah pegawai yang cukup hingga dapat bersifat dan bersikap responsif jika ada suatu masalah. Jangan membuat pelanggan menunggu terlalu lama ketika membutuhkan sesuatu. Hal ini dapat dihindari dengan adanya pembagian tugas yang detail dan jelas untuk setiap karyawan. Kemudian poin yang keempat, lakukan survei dan evaluasi. Salah satu cara untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan atau belum, adakan survei kepada para pelanggan, yaitu dengan mengumpulkan hasil survei tersebut hingga dapat diketahui apa saja yang sudah bagus dan yang perlu dipertahankan, serta sisi apa yang harus dikembangkan lagi. Kemudian poin yang kelima, perhatikan penampilan. Penampilan sangat diperlukan dalam menghadirkan pelayanan terbaik ke para pelanggan. Karena dengan penampilan baik tentu dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Kemudian poin yang keenam, ketersediaan melayani. Pegawai harus profesional atau sepenuh hati dalam melayani, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukan bantuan yang berhubungan dengan layanan atau produk yang dijual. Kemudian poin yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang dikerjakan mereka. Misalnya, petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, maka jabatannya pun harus sesuai dengan keterampilannya. Kemudian poin yang kedelapan, tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dalam melakukan tugasnya juga membuat janji dengan pelanggan harus diperhitungkan terlebih dahulu. Apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati? Misalnya mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam waktu 3 hari, maka harus dapat dipenuhi. Kemudian poin yang ke-9 yaitu kejujuran dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Kemudian poin yang ke-10, efisien. Pelayan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut, sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil dari pelayanan yang sangat berkualitas. Kemudian poin yang ke-10, kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, maka akan berpengaruh kepada sikap masyarakat. Misalnya dalam pelayanan mengurus surat-surat berharga. Jika ditemukan ketidakpastian hukum, maka akan berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan atau pelayanan tersebut.
Kemudian poin yang ke-12, keterbukaan. Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan izin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Sikap keterbukaan itu akan berpengaruh pada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan. Kemudian poin ke-13, biaya. Dalam pelayanan perlu penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Harus transparan dan sesuai peraturan. Kemudian poin yang ke-14, tidak rasial. Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan politik. Pelayanan harus dilakukan secara merata dan adil. Kemudian poin yang ke-15 yaitu kesederhanaan. Prosedur atau tata cara pelayanan kepada para pelanggan harus dipermudah dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya. Jadi, pelayanan prima adalah hal yang sangat penting dalam bisnis atau usaha, terutama jika bisnis tersebut di bidang jasa. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis adalah suatu pendekatan terstruktur dalam menghadapi, merespon, dan mengatasi situasi krisis yang mempengaruhi perusahaan. Krisis dapat berupa bencana alam, insiden kecelakaan, skandal, ancaman terhadap keamanan data, atau masalah internal yang serius. Manajemen krisis bertujuan untuk minimalisir dampak negatif dan memulihkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan atau stakeholder. Adapun tahapan manajemen krisis yaitu yang pertama, pencegahan krisis. Dalam manajemen krisis, langkah awal yang harus dilakukan adalah pencegahan. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan krisis dan merancang strategi pencegahan yang sesuai. Melalui analisis risiko, perusahaan dapat mengantisipasi potensi ancaman dan menyusun rencana darurat. Mengenali adanya potensi krisis atau insiden yang bisa menjadi krisis di masa depan. Hal ini melibatkan pemantauan lingkungan, analisis risiko, dan pengenalan tanda-tanda peringatan. Kemudian poin yang kedua, pengendalian. Tahap ini dilakukan ketika krisis sudah terjadi dan sudah mulai menyebar ke publik. Ketika krisis telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengendalikan situasi agar tidak semakin buruk, kemudian merespon dengan cepat untuk membatasi kerusakan yang mungkin terjadi. Adapun proses pengendalian manajemen krisis yaitu yang pertama, perencanaan. Setelah krisis terjadi, tim krisis harus segera mengaktifkan rencana tindakan dan merespons situasi dengan cepat dan tepat. Ini mencangkup koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, tahap pembuatan tim. Perusahaan harus membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas manajemen krisis. Tim ini harus beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam menghadapi situasi darurat. Membuat rencana tindakan yang akan diambil saat krisis terjadi. Rencana krisis harus mencangkup tanggapan yang efektif, alokasi sumber daya, serta tugas dan tanggung jawab tim krisis. Kemudian poin yang ketiga, analisa tingkat kesulitan krisis. Tahap ini melibatkan analisis mendalam mengenai sumber dan akar masalah krisis. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat dampak risiko yang ditimbulkan oleh krisis. Menganalisis sumber, tingkat dan dampak potensi krisis. Tahap ini membantu dalam memahami potensi, konsekuensi, dan dampaknya terhadap organisasi atau individu. Kemudian poin yang keempat, komunikasi krisis. Komunikasi yang tepat dan transparan adalah kunci komunikasi krisis. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan
dan memberikan informasi yang jujur tentang situasi yang sedang dihadapi. Komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan terbuka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder sangat penting dalam manajemen krisis. Pastikan informasi yang akurat dan terkini diberikan kepada semua pihak terkait untuk menghindari spekulasi atau kesalahpahaman. Kemudian poin yang kelima yaitu pemulihan. Setelah situasi krisis terkendali, tahap pemulihan dimulai. Pemulihan atas dampak krisis terhadap organisasi atau individu harus dilakukan dan langkah-langkah perbaikan dilaksanakan untuk memulihkan kembali keadaan normal. Kemudian poin yang keenam yaitu tahap evaluasi. Setelah krisis berakhir, langkah terakhir adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap krisis dan respon yang diambil. Hal ini membantu organisasi atau individu untuk belajar dari pengalaman krisis dan memperbaiki rencana manajemen krisis di masa depan atau yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kehumasan atau PR, menangani kasus-kasus memiliki peranan yang sangat krusial dalam membentuk reputasi dan hubungan yang solid antara sebuah organisasi dan para pemangku kepentingan. Jadi sangat penting bagi seorang PR untuk mengetahui bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi dalam proses kehumasan. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.